Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat belajar untuk seluruh mahasiswa PGMI semester 5 di STAI Ahsanta Jambi. Di pertemuan kali ini, kita sudah masuk pada pembahasan teknik tes dan non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Beberapa menit ke depan, saya, Turino Adirawan, selaku pengampu dari mata kuliah evaluasi pembelajaran, akan membawa sahabat mahasiswa semua untuk belajar mengenai teknik tes dan non-tes. Teknik evaluasi hasil belajar adalah metode dan alat yang digunakan dalam rangka melakukan evaluasi hasil belajar. Mahasiswa, teknik evaluasi hasil belajar yang sering diterapkan di sekolah adalah teknik tes dan non-tes. Sekali lagi, teknik evaluasi hasil belajar yang sering diterapkan di sekolah adalah teknik tes dan teknik non-tes. Untuk teknik tes sendiri, ada penggolongan tes berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu adalah tes seleksi, tes awal atau yang sering disebut dengan pretest, kemudian ketiga adalah tes akhir atau yang sering disebut dengan post-test. Keempat adalah tes diagnostik, kelima tes formatif, dan keenam adalah tes sumatif. Itulah keenam penggolongan tes berdasarkan fungsinya. Selanjutnya, penggolongan tes berdasarkan aspek psikis. Yang pertama, itu adalah tes intelijensi. Yang kedua adalah tes bakat dan minat. Ketiga, tes sikap. Keempat, tes kepribadian. Dan kelima, tes hasil belajar. Selanjutnya, selain tes, ada teknik non-tes. Teknik non-tes terbagi dari beberapa bentuk. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Yang kedua adalah wawancara. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Yang keempat adalah pemeriksaan dokumen. Keempat ini adalah bentuk dari teknik non-tes. Untuk teknik tes sendiri, ini adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas baik pertanyaan maupun tugas lain. Jadi teknik tes ini bentuknya pemberian tugas, baik itu pertanyaan maupun tugas lain. Dan fungsi tes ini sendiri sebagai alat pengukur terhadap peserta didik dan juga sebagai alat pengukur keberhasilan dari program pengajaran. Jadi ada dua fungsi, yang pertama untuk mengukur terhadap peserta didiknya sendiri, dan yang kedua adalah untuk keberhasilan dari program pengajaran. Baik mahasiswa, untuk penggolongan tes berdasarkan fungsinya, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tes seleksi. Ini biasanya digunakan untuk ujian saringan atau ujian masuk. Digunakan untuk memilih calon peserta baru dengan materi sesuai prasyarat yang telah ditentukan. Misalkan ada tes SNMPTN ataupun tes pendaftaran masuk PNS ataupun tes pendaftaran
masuk sekolah, itu namanya adalah tes seleksi, yang digunakan untuk memilih calon peserta baru dengan materi sesuai prasyarat yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah tes awal atau pretest. Nah, ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan diajarkan. Nah, biasanya ini dilakukan di awal, sebelum dilakukannya perlakuan atau pembelajaran. Dan tes akhir atau post-test ini digunakan untuk menguji apakah materi pokok yang dipelajari itu telah dikuasai. Kemudian kita juga mengenal tadi ada tes diagnostik. Ini adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik. Jadi kalau tes diagnostik ini adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik. Selanjutnya kita juga ada tes formatif. Itu adalah tes yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan. Nah, itu makanya ada ulangan formatif gitu ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Tapi kita punya juga tes sumatif. Tes yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara tes formatif dan tes sumatif. Baik, boleh diperhatikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke penggolongan tes berdasarkan aspek psikis. Baik, untuk penggolongan tes berdasarkan aspek psikis, yang pertama adalah tes intelijensi. Tes yang dilaksanakan untuk mengungkapkan kecerdasan seseorang. Nah, jadi ini adalah pertimbangannya penggolongan berdasarkan aspek psikisnya. Jadi yang pertama adalah tes intelijensi. Hal ini dilakukan untuk mengungkap kecerdasan seseorang. Yang kedua adalah tes kemampuan. Nah, tes ini dilaksanakan biasanya untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus seseorang. Nah, ini biasanya juga berdampingan dengan tes seleksi gitu ya. Selanjutnya ada tes sikap. Tes sikap ini adalah tes yang dilaksanakan untuk mengungkap kecenderungan seseorang untuk melakukan respon. Jadi diberikan perlakuan, kemudian dinilai, ataupun dilihat, ataupun diuji bagaimana kecenderungan seseorang ini untuk melakukan sebuah respon. Baik, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya kita ada tes kepribadian. Nah, tes ini adalah tes yang dilaksanakan untuk mengungkapkan ciri-ciri khas dari seseorang yang bersifat lahiriah, seperti gaya bicara, nada suara, dan cara berpakaian. Selanjutnya adalah tes hasil belajar, atau kita sebut juga tes pencapaian. Nah, ini adalah tes yang dilaksanakan untuk mengungkap tingkat pencapaian hasil belajar. Itulah tingkat ataupun penggolongan tes berdasarkan dari aspek psikis. Di dalam teknik tes juga terdapat penggolongan tes lainnya. Jadi selain berdasarkan fungsi dan aspek psikis, ini ada penggolongan dari tes lain. Yang pertama adalah tes individual. Nah, ini adalah tes yang dilaksanakan pesertanya hanya seorang dengan berhadapan dengan yang memberi tes. Jadi hanya face to face ya. Kemudian yang kedua adalah tes kelompok, group test. Nah, tes ini dilakukan pesertanya lebih dari satu orang berhadapan dengan pemberi tes. Langsung satu penguji langsung berhadapan mungkin dengan 4 ataupun lebih. Kemudian ada juga penggolongan tes. Dalam teknik tes ini adalah penggolongannya itu dilihat dari segi waktu. Yang pertama adalah power test. Power test ini adalah tes yang dilaksanakan tanpa batasan waktu penyelesaian. Nah, sedangkan speed test, ini tes yang dilaksanakan ada batasan waktu penyelesaiannya.
Nah, ini mungkin lebih ke bentuk dari penggolongan tesnya berdasarkan segi waktu. Kemudian penggolongan tes dari segi pengajuan pertanyaan. Nah, yang pertama adalah tes tertulis. Nah, ini kan kita juga sering menyebutnya gitu ya. Oh, ini mau tes tulis atau mau tes lisan. Kalau tes tertulis ini pastinya adalah tes yang dilaksanakan dalam mengajukan butir pertanyaan dan jawabannya dilakukan secara tertulis. Kemudian kalau tes lisan, ini tes yang dilaksanakan dalam mengajukan butir pertanyaan dan jawaban dilakukan secara lisan atau secara langsung, komunikasi secara langsung. Setelah membahas terkait tentang teknik tes, sekarang kita membahas teknik evaluasi hasil belajar. Yang kedua, yaitu adalah teknik non-tes. Penggolongan evaluasi hasil belajar non-tes yang pertama adalah angket, atau sering disebut juga dengan kuesioner. Tes yang dilaksanakan dengan memberikan kumpulan pertanyaan untuk diberikan jawaban baik oleh peserta didik maupun orang tuanya, ataupun gurunya, ataupun siapapun yang menjadi tujuan dari mendapatkan sebuah informasi yang isinya berupa memang kumpulan-kumpulan dari pertanyaan. Yang kedua adalah pemeriksaan dokumen. Nah, tes ini dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi melalui catatan-catatan yang telah tersedia. Nah, ini adalah teknik yang non-tes, gitu ya. Baik, itulah tadi teknik non-tes lainnya. Itu adalah pengamatan. Tertinggal ini ya. Jadi ada penggolongan hasil evaluasi hasil belajar non-tes. Jadi ada pengamatan, observasi, yang mana ini adalah tes yang dilaksanakan dengan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Kemudian selanjutnya adalah wawancara, di mana tes ini dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak. Nah, jadi teknik non-tes ada pengamatan, ada wawancara, kemudian angket, dan pemeriksaan dokumen. Baiklah, itu penjelasan singkat terkait tentang teknik evaluasi hasil belajar, baik teknik tes dan teknik non-tes. Materi lainnya dapat teman-teman mahasiswa baca dari buku panduan yang sudah direkomendasikan ataupun dari sumber-sumber lainnya. Silahkan ajukan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap materi yang sudah diberikan. Dan jangan lupa untuk terus mengakses Simple Ahsanta Jambi untuk terus mengupdate informasi materi di setiap minggunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.